Salah satu suplemen alami yang menjadi pilihan masyarakat dalam menjaga kesehatan tubuh adalah madu. Produk yang dihasilkan lebah ini sudah sejak lama memiliki konsumen tetap, sehingga bisa menjadi peluang bisnis dengan omset mencapai jutaan rupiah. Halo, Mas Wid, di rumah? Oke. Ini butuh 50 kilo ya untuk besok. Seperti yang dilakukan Yohan Haryanto, seorang pegawai perhutani yang memutuskan untuk mendirikan usaha sampingan, yaitu berbisnis madu. Sekitar jam 9. Niat untuk berbisnis madu itu muncul tatkala ia sering bertemu dan berkontak langsung dengan para peternak lebah sekaligus pebisnis madu ketika ia sedang menjalankan tugasnya sebagai seorang petugas perhutani. Seringnya menyaksikan aktivitas para peternak madu, ditambah dengan kesadaran bahwa saat ini tuh masih banyak orang yang membutuhkan suplemen alami dalam menjaga kesehatan tubuhnya. Plus madu itu nggak ada yang namanya tanggal kadaluarsa alias awet. Pemikiran itulah yang membuat Pak Yohan langsung menyadari bahwa ada potensi besar dalam usaha madu tersebut. Karena itulah, setelah meminta referensi dari beberapa orang dan menggali informasi seputar bisnis madu, lalu juga melakukan riset terutama terkait dengan pemasok dan juga strategi penjualan, tahun 2003 ia pun mulai merintis usaha madu dengan label Madu Sylvia, akronim dari putri tercinta Silva dan Sylvie. Seperti apa kira-kira strategi pemasaran yang dilakukan agar madu Sylvia ini mampu menjangkau pasar secara lebih luas? Lalu bagaimana juga dengan perizinan atau regulasi untuk usaha madu yang ia rintis tersebut? Bersama saya Yaya Ahmad, kita simak obrolan lengkapnya di Peluang. Tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Terima kasih. Jadi berawal dari niatan kami pada saat mungkin awal masuk Pekalongan itu memang masih hanya di status pekerjaan jadi tenaga honorer. Kemudian pada saat mungkin untuk mencari celah untuk tambahan untuk bisa survive, artinya kita cari peluang. Alhamdulillah pada saat itu kita kenal dengan madu dengan peternak lebah yang saat itu kebetulan tugas kami selaku penyuluh di perhutani, kemudian sering bermitra dengan masyarakat, kemudian masyarakat tersebut punya kegiatan usaha. Nah itulah kami timbul niatan bahwa madu itu ternyata mungkin bisa prospektif untuk bisa menopang penghasilan kami pada saat kami masih berstatus tenaga honorer di perhutani, sehingga itu menjadikan keinginan kami untuk bisa mengembangkan, intinya berusaha dari madu. Itu di awal 2003, iya, awal saya masuk di Pekalongan Timur. 2003 itu saya mulai di penyuluh suplak waktu itu, penyuluh. Kemudian perkembangannya ke sini mulai kenal, hanya sebatas pada saat kita mulai mengenalkan ke teman-teman, sehingga ada yang namanya getok tular itu, sehingga mereka mulailah mengenal. Iya. Tapi dengan dengan jumlah masih terbatas. Iya, masih terbatas. Ya, awalnya memang ada, kalau misalnya kendala, memang pertama ya modal yang pertama, kemudian
kaitannya dengan akses ya, karena di ternak lebah pun waktu itu aksesnya juga sulit sehingga agak terkendala untuk bisa kita ngambil produk madu itu. Alhamdulillah sudah tidak ada kendala dengan sudah ada sedikit bisa suntikan modal, ada pembinaan usaha kecil koperasi juga sudah kita terima untuk bisa menambah usaha produksi madu itu. Kemudian kaitannya dengan akses jalan sekarang sudah mulus ya, artinya jam berapapun kapanpun bisa diakses. Ya, secara otomatis berkembangnya ke sini tetap kuantitas tetap nambah. Sisi lain sudah ada ada hasil lah dari madu tersebut, kemudian ada suntikan modal juga ada tambahan itu sehingga produksi juga nambah seperti itu. Saya kenal memang banyak madu, tapi memang yang saya usahakan ya hanya ini aja, multiflora. Ya. Madu yang beragam dari nektar, jadi tidak satu jenis nektar saja, karena yang saya saya lihat lah wilayah jelajah lebah itu panjang, sehingga di situ pada saat lebah itu ditaruh di satu tempat mungkin beragam jenis nektar yang diambil dari lebah itu. Jadi tidak spesifik, jadi multiflora yang dominan. Ini juga sebuah bisnis untuk kita sendiri. Kemudian memang dari bisnis ini juga berharap untuk ada efek lain, artinya dengan madu ini bisa bisa memberikan manfaat ke masyarakat juga untuk mencegah segala penyakit, untuk imun, kemudian ini juga ya beragam khasiat dari madu lah intinya. Jadi saat ini memang kami karena keterbatasan waktu, karena kami juga punya usaha pokok, usaha di perhutani. Sementara sebatas sampingan dulu, artinya kita hanya sebatas produk ngambil produk dari mitra, kita kemas sendiri. Tapi pada saat tertentu kami pun ikut lihat di lokasi ternak, termasuk lihat proses pemanenan juga itu, kemudian lihat proses sampai panen bersih sampai dalam kemasan jerigen lah. Jadi untuk kesininya terkait dengan dengan perizinan itu yang akhirnya dihandle oleh anak saya. Iya. Saya hanya mendampingi, kemudian saya bantu untuk proses pengambilan produk, pengemasan dan lain-lain. Kaitan dengan perizinan, kemudian pemasaran dan lain-lain itu sudah dihandle anak saya. Tidak memiliki lahan luas yang bisa ia jadikan sebagai tempat budidaya lebah bukanlah penghalang bagi Pak Yohan untuk membangun usaha madu. Ia menggunakan konsep kemitraan dengan beberapa peternak lebah. Para peternak itulah yang akan mensuplai semua kebutuhan madu yang ia butuhkan untuk memenuhi permintaan pelanggan-pelanggannya yang tersebar di beberapa daerah. Sedangkan untuk desain kemasan, Silva, putri Pak Yohan, yang merancangnya sendiri. Konsep yang menarik karena tanpa harus memiliki lahan luas dan juga stup yang banyak, Pak Yohan berhasil menjalankan usahanya hingga hari ini.
Awal-awal memang cukup sulit ya, Tantangan gitu. memang cukup tantangan. Tetapi saat awal mula pegang itu memang kebetulan saya jurusan manajemen, jadi langsung tertarik buat gimana sih caranya mulai berbisnis gitu. Akhirnya sampai sekarang juga masih tetap lanjut dan masih sering-sering sharing, terus ikut pelatihan-pelatihan, jadi lebih banyak pengetahuan atau cara-cara gimana agar madu ini kan memang cukup sangat menantang gitu ya bagi para usaha atau yang lainnya gitu, atau selain craft, selain makanan yang lain atau snack-snack gitu. Kebetulan ini madu itu pemasaran ya. Kalau sistem pemasarannya itu memang masih offline. Kalau online kelemahannya itu saat packing. Kalau kita packing walaupun sudah memang benar-benar aman gitu, kita ngerasa aman, tetapi waktu saat sampai ke lokasi atau sampai ke tempatnya itu kadang meledak gitu. Jadi memang kesulitan usaha madu itu di situ ya. Tapi jadi semacam kayak tantangan Iya, tersendiri ya, tantangan bagaimana tersendiri caranya untuk bagi- menaklukkan hal-hal tersebut. Menghandle kendala-kendala itu kita emang terus ngelakuin gimana sih caranya ngemasin madu ini biar kita kirim ke konsumen luar kota itu biar nggak meledak gitu. Nah saat ini memang jadi sebelum kita ada alat ini, sealer itu kan ini merupakan alat buat ini segel di dalam ini. Sebelumnya memang kita belum pernah pakai segel ini, sealer atau namanya itu. Jadi memang sering merembes, sering meledak gitu. Nah ini kebetulan ini kemarin baru pertama kali ngirim ke Jakarta, alhamdulillah aman gitu. Cara emang terus kita tuh terus coba gimana sih caranya gitu. Harus ngemasin biar nggak meledak gitu. Merintis usaha madu bukan sesuatu yang mudah. Namun Pak Yohan dan Silva, putri sulung yang dipercaya untuk turut membantu menghandle madu Sylvia, mengaku senang dan bersyukur. Bagi mereka menjalankan bisnis ini selain mengeksplor kemampuan diri dalam menjalankan dan mengembangkan suatu usaha, juga sama artinya dengan memberikan edukasi seputar manfaat madu kepada konsumen. Edukasi yang diberikan kepada konsumen termasuk menjelaskan seputar madu murni, terus membedakan mana sih madu murni dan mana yang madu campuran, expired atau tanggal kadaluarsa, dan lain sebagainya. Dengan madu ini mereka mampu berbagi kepada orang-orang tentang produk alami yang bermanfaat dan mampu memberikan solusi. Lalu untuk pemasaran sendiri, Silva yang tercatat sebagai mahasiswi manajemen Universitas Pekalongan mengaku bahwa sampai hari ini ia telah menerapkan beberapa strategi pemasaran, mencakup pembuatan label yang lebih menarik dan kekinian, serta pemanfaatan media online seperti WA dan Instagram. Silva merasa yakin dengan memadukan berbagai strategi yang sudah ia pelajari selama ini dengan cermat sesuai dengan tujuan dan target pasar, ia akan dapat memanfaatkan potensi penuh dari bisnis yang ia jalani. Kebetulan ini mesin sealer ini kemarin dari kampus Universitas Pekalongan itu melakukan kegiatan hibah pengabdian masyarakat kepada para mahasiswanya. Nah kebetulan mahasiswa dari Pak Danang, saya kebetulan ditunjuk buat ikut atau ikut program penelitian pengabdian masyarakat ini. Jadi ini alat sealer, alat UV sterilizer ini. Untuk steril ya? Iya, untuk steril botol-botol. Ini memang dikasih dari kampus Nah, memang dari Unikal itu terus memantau sampai kita gimana sih sampai prosesnya sampai
memasarkan berarti sampai ke berarti digital marketing gitu. Gimana cara kamu memasarkan lewat online gitu. Kemarin juga pelatihan terakhir itu diajarkan caranya biar sampai ke luar atau luar Jawa gitu. Iya, karena memang kan iya. Memang kan saat ini masih sebelumnya itu masih manual menggunakannya, terus masih lokal target pasarnya gitu. Oke, sejauh ini targetnya berarti masih lokal aja, saja, masih ya? yang dekat-dekat aja. Kalau itu mungkin reseller ya, pakai reseller. Saat ini iya, saat ini reseller itu udah ada di daerah Pemalang, daerah Kebumen, terus Semarang, Randu Belatung, gitu. Itu sudah ada lumayan. Iya. Luas iya. untuk cakupannya. Nah, ini kebetulan kan kemarin semenjak ada alat-alat yang baru ini, kita langsung menerapkan buat memasarkan melalui media sosial. Jadi ini awal dari pertama ini masih menggunakan Instagram dulu. Jadi mau menggunakan Instagram Ads gitu, yang biar jangkauannya mungkin masih lokal dulu lah, biar dikenal dulu lah Madu Sylvia itu. Iya, alhamdulillah berhasil ya? lumayan ya. Iya. Mungkin harganya yang cukup terjangkau juga, karena memang saya melihat madu-madu yang lain harganya memang cukup agak mahal gitu. Iya, ini memang iya. Untuk kemasan ada 250 ml, 125 ml, sama 500 ml yang biasa Madu Sylvia pasarkan gitu. Dan itu semua jenisnya sama ya? Sama multiflora, karena memang tergantung musim juga ya. Kalau kopi rambutan itu memang agak jarang. Jadi misal setahun itu baru berapa kali panen gitu, baru ada gitu. Kalau multiflora memang setiap masa, setiap itu ada terus ya gitu. Jadi ini yang sebelumnya itu memang ini berawal dari pas kita melakukan perizinan ke halal. Jadi ini label ini dari halal langsung. Jadi langsung dipakai, emang langsung konsepnya langsung dipakai dari halal. Kemudian rebranding menjadi label seperti ini agar lebih menarik ke para lebih kekinian. Iya, lebih kekinian. Berarti otomatis yang label 1 sudah nggak kepakai lagi. Udah nggak kepakai. Berarti nanti akan diproduksi dengan label yang baru. Iya, label yang baru. Jadi perizinannya kami masih PIRT sama halal. Masih PIRT dan sama. halal. Ini terus merek juga masih proses karena memang lama gitu. Oke, proses ini apa namanya? Enggak, proses izin merek. Iya, izin merek ya. Dipatenkan iya, ya? gitu. Iya, karena itu penting banget. Iya, jadi dengan adanya perizinan yang sudah ada itu semakin meningkat pada saat kita itu jelas bahwa di situ ada uji kesehatannya juga dan lain-lain, sehingga kita untuk menampilkan ke konsumen kita mantep lah, puas lah. Iya, gitu ya? Iya. Jadi semangat gitu. Ya, awalnya sebelum ada perizinan kita juga masih belum pemasarannya belum terbuka, hanya ketok tular gitu aja. Iya, tapi pada saat ini sudah ada izinnya, katakan masuk rumah Palmas pun sudah bisa kita aman lah dari itu. Ya susah, berarti waktunya yang lama. Iya, jadi prosesnya itu sekitar 1 sampai 2 bulan. Iya, memang kan
Berarti berawal dari memang kita mantap apa enggak gitu loh, izin ke ini, bikin nomor induk berusaha, perizinan gitu, izin berusaha gitu. Bantuan dari dinas, memang berawal dari dinas tenaga kerja, industri, perindustrian. Jadi berawal dari situ kemudian langsung diarahkan gitu ke dinas kesehatan, ke DPM PTSP gitu. Oke, supportnya memang Iya, bagus memang. Iya, Iya. betul. Iya, jadi kaitannya dengan expired itu memang sampai saat ini sepanjang pengemasannya aman dan lain-lain, memang kita juga bisa menggunakan terkadang sampai 5 tahun. Tapi pada saat kita kita pasarkan ya paling kita batasi sampai 2 tahun. Ya, kita hanya untuk ini aja, untuk jaga aja, untuk biar biar keluaran kita, madu kita tetap lebih trusting lebih. gitu ya. Iya. Baik. Ya hanya sekilas kalau misalnya dituangkan dalam air, tidak terus larut dalam air, artinya masih kental berupa madu. Nah, kalau yang palsu itu sekilas pada saat campur dengan air itu sudah langsung larut sendiri. Oh, itu salah satu tipsnya Iya, ya? itu Oke, juga. yang Iya. bisa diterapkan nanti ketika. Tapi kalau Iya. beli madu di Madu Sylvia ini dijamin 100%. Dijamin asli. 100%. Di lantai atas rumahnya yang berlokasi di Jalan Dharma Bakti, Gang Perumahan Veteran nomor 20, berjejer botol-botol madu aneka bentuk dan ukuran yang sudah siap dijual. Memang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang bisa datang kapan saja, mereka sengaja nyetok persediaan madu. Sehingga kapan saja customer datang, mereka pasti nggak pernah kehabisan. Hal ini juga sebagai salah satu bentuk pelayanan mereka kepada para pembelinya. Nggak jauh dari botol-botol madu tersebut, saya melihat ada sebuah mesin filtrasi atau honey bee vacuum yang berguna sebagai penyaring madu. Dan juga ada sebuah mesin sealer atau penutup kemasan botol yang kemudian manfaatnya sangat dirasakan Silva dan Pak Yohan. Karena mereka tidak perlu khawatir lagi kalau kiriman madu-madu mereka akan tumpah di perjalanan. Oh ya pemirsa, dua mesin tadi merupakan bantuan dari program pengabdian kepada masyarakat atau PKM Universitas Pekalongan. PKM sendiri merupakan kegiatan pendampingan dan pelayanan mahasiswa untuk pengembangan dan juga pemberdayaan masyarakat dalam menerapkan aplikasi, desain, teknologi, atau perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Dan memang dengan adanya bantuan dua peralatan tersebut, bisnis Madu Sylvia mampu mengalami perkembangan secara signifikan. Lalu selain support system, salah satu cara yang juga sering dilakukan Silva untuk mengenalkan produk-produk madunya ke masyarakat luas adalah dengan rajin mengikuti bazar-bazar, baik skala lokal maupun nasional. Dengan sering mengikuti expo atau pameran, selain untuk memperluas jaringan, juga untuk menarik perhatian konsumen potensial. Dan menurut Silva, cara tersebut mampu bekerja dengan baik. Jadi kaitannya dengan mitra dalam arti kita peternak lebah. Iya, betul. Ya. Jadi itu sangat penting karena kita ketergantungan juga dengan dia. Kita kemasan produk, ngambil produk dia yang ternak, artinya cari madu. Kemudian kita tetap perhatikan pada saat ada dari Unikan ya, bantuan itu pun kita alokasikan juga stok lebah untuk bisa menambah produksi mereka. Stok itu kotak lebah itu. Kotak lebah. Wadah lebah ini Iya, ya. yang diberikan hibah dari dosen Unikal. Ya, betul. Kita memang setiap bulan itu pasti 50 kilo. Pasti. Iya, 50 kurang kilo lebih ya? 50 kilo lah, 40 atau 50 kilo. Iya, mungkin tetap ke depan ya kita ingin secara luas untuk bisa ekspansi ke
luar daerah juga dengan cara kita promosi by media sosial itu kita akan lakukan. Ya, insya Allah kita pun menjelang purna ya nanti akan lebih fokus untuk kegiatan madu. Ya. Syaratnya enggak ada. Malah kita monggo siapa saja yang mau jadi reseller, kita siap untuk menyuplai untuk bisa memberikan. Jadi namanya peluang itu sebetulnya di semua lini ada saja. Seperti kami pun awalnya ya enggak tahu dengan madu, kita hanya monoton di pekerjaan. Begitu kita jalan-jalan ada yang bisa dilirik menjadi rupiah, mengapa tidak? Akhirnya kami pun bisa dengan itu bisa tidak harus beternak, kita ngambil produknya, kita kemas, kita ambil produksinya, kita kemas, kita pasarkan pun itu sebagai salah satu peluang. Jadi masih banyak celah-celah yang lain dari kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kita lah. Yang jelas mengembangkan bisnis madu memerlukan kombinasi strategi pemasaran yang baik, inovasi produk, dan fokus pada kepuasan pelanggan. Selalu perhatikan tren pasar dan juga beradaptasi dengan perubahan untuk tetap bisa bersaing di industri yang terus berkembang. Untuk Anda pemirsa yang mungkin pengen usaha madu juga seperti Madu Sylvia, kuncinya adalah segera bergerak. Itu yang penting. Awali dari skala kecil aja dulu, sebab bisnis kecil akan terus berkembang menjadi besar bila dikawal dengan baik. Selamat mencoba. Ya, demikian peluang kali ini. Saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.